Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janir Nasution. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi gini, pencucian uang itu simpel banget. Sebenarnya ini tuh proses ketika seseorang punya uang hasil kejahatan, entah dari korupsi, judi online, ataupun penipuan. Terus dia nyamar uang itu biar kelihatan kayak duit halal yang wajar dipakai. Intinya dia menutupin jejak asal duit itu supaya nggak dicurigai sama aparat. Biasanya orang yang cuci uang itu nggak langsung pakai duitnya begitu aja, karena kalau tiba-tiba beli mobil cash dari uang haram kan kelihatan banget anehnya. Makanya mereka muter dulu uangnya lewat rekening orang lain, ditaruh ke bank, dibelanjain ataupun dipindahin dan dititip ke bisnis. Pokoknya dibikin ribet biar asalnya nggak ketahuan. Setelah proses muter-muter selesai dan uangnya terlihat bersih, barulah dipakai buat beli aset ataupun buat hidup mewah. Di hukum Indonesia, semua hal kayak gitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan isinya tuh jelas banget, siapapun yang menyembunyikan atau nyamarin harta dari hasil kejahatan, baik sengaja ataupun pura-pura nggak tahu, itu masuk pencucian uang. Intinya pencucian uang itu ada orang punya duit dari cara yang nggak benar, misal hasil penipu, korupsi, judi online. Terus dia nggak bisa beli pakai duit itu karena bakal kelihatan mencurigakan. Terus jadi dia nyari cara buat duit itu kelihatan kayak duit normal. Itu doang konsepnya. Mereka biasanya mindahin uangnya, masukin ke rekening orang lain, dipakai beli barang-barang kecil atau diselipin ke usaha biar seolah-olah itu hasil bisnis. Hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kalau menyembunyikan uang atau menyamarkan dari hasil kejahatan itu pencucian uang, dan hukumnya berat karena ini membuat kejahatan makin besar dan gampang berkembang. Dan selanjutnya saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang terorisme. Terorisme itu sebenarnya konsep yang simpel tapi dampaknya sangat besar. Intinya itu adalah tindakan kekerasan yang sengaja dibuat buat nyebarin rasa takut yang luas, bukan cuma menyakiti satu orang doang, tapi niatnya membuat masyarakat panik, negara goyah, ataupun menunjukkan bahwa pelakunya punya pesan tertentu, biasanya ideologi atau tujuan ekstrim lainnya. Di Indonesia definisi hukum udah jelas banget. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, dapat menimbulkan korban massal atau merusak objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Jadi kalau dibaca pelan-pelan, ada beberapa hal yang sebuah tindakan bisa disebut terorisme, yaitu ada kekerasan atau ancaman kekerasan, dampaknya bikin masyarakat ketakutan secara luas, ataupun korban bisa banyak, atau kerusakan yang dibuat besar. Nah, yang bikin terorisme beda dari kejahatan biasa adalah niatnya bukan sekedar nyari uang atau balas dendam personal, tapi memang mau guncangin negara, mengacaukan stabilitas, atau nyebarin paham radikal. Kalau kita lihat lebih dalam, terorisme itu biasanya lahir dari kombinasi beberapa hal. Paham ideologi yang ekstrim, rasa benci yang salah, ataupun manipulasi dari kelompok tertentu. Banyak pelaku bukan karena mereka jahat dari lahir, tapi karena itu doktrin ideologi yang salah, merasa memperjuangkan sesuatu atau dijanjikan hal-hal tertentu. Makanya negara keras banget dalam urusan ini, karena sekali tindakan teror muncul, yang kena bukan cuma korban langsung tapi seluruh masyarakat. Orang-orang bisa takut dan pergi ke tempat umum, ekonomi bisa goyang, dan kepercayaan publik terhadap keamanan negara langsung turun. Jadi mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan tentang tindak pidana pencucian uang dan terorisme.